Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rafi Fakrudin, mahasiswa Stendo semester 5 dari Prodi PAI. Adanya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika dan Profesi Keguruan. Yang saya hormati Ibu Farida SPDI MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Etika dan Profesi Keguruan, serta teman-teman yang sedang menonton video ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi etika dan profesi keguruan yang berjudul tentang kompetensi guru. Semoga materi yang saya sampaikan dapat dimengerti serta menjadi tambahan ilmu untuk kita semua. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Di dalam materi kali ini ada 6 yang akan kita bahas. Yang pertama yakni pendahuluan, yang kedua pengertian kompetensi guru, yang ketiga 4 pilar kompetensi yang harus guru miliki, yang keempat tujuan kompetensi guru, yang kelima kompetensi profesional guru, dan yang terakhir yakni kesimpulan. Pendahuluan. Pendidikan adalah fondasi utama dalam pembentukan generasi penerus. Guru memiliki peran sentral dalam proses pembelajaran, dan untuk berhasil dalam tugas ini mereka harus memenuhi berbagai kompetensi. Kompetensi guru tidak hanya mencakup aspek akademik, tetapi juga dimensi kepribadian, pedagogik, sosial, dan profesional. Dengan menjelajahi setiap dimensi kompetensi guru, kita akan mendapatkan pandangan yang holistik tentang bagaimana peran guru tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pilar yang membangun fondasi karakter, kritisitas berpikir, dan kemandirian siswa. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang kompetensi guru adalah esensial untuk merancang strategi dan kebijakan pendidikan yang berkelanjutan. Pengertian kompetensi guru. Kompetensi guru merupakan perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan teknologi, sosial, dan spiritual yang secara kafah membentuk kompetensi standar guru yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik, pengembangan pribadi, dan profesionalisme. Guru sebagai learning agent atau agen pembelajaran, yaitu guru berperan sebagai fasilitator, pemacu, motivator, pemberi inspirasi, dan perekayasa pembelajaran bagi peserta didik. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 8, kompetensi guru meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang akan didapatkan jika mengikuti pendidikan profesi. 4 pilar kompetensi yang harus guru miliki. 4 pilar kompetensi yang harus guru miliki yakni antara lain yang pertama kompetensi kepribadian, yang kedua kompetensi pedagogik, yang ketiga kompetensi sosial, yang keempat kompetensi profesional. Kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal yang dapat mencerminkan kepribadian seseorang yang dewasa, arif, dan berwibawa, mantap, stabil, berakhlak mulia, serta dapat menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Kompetensi kepribadian dibagi menjadi beberapa bagian, meliputi kepribadian yang stabil dan mantap, yakni seorang guru harus bertindak sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat, bangga menjadi seorang guru, serta konsisten dalam bertindak sesuai dengan norma yang berlaku.
Selanjutnya, kepribadian yang dewasa. Seorang guru harus menampilkan sifat mandiri dalam melakukan tindakan sebagai seorang pendidik dan memiliki etos kerja yang tinggi sebagai guru. Yang ketiga, kepribadian yang arif. Seorang pendidik harus menampilkan tindakan berdasarkan manfaat bagi peserta didik, sekolah, dan juga masyarakat, serta menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan melakukan tindakan. Yang keempat, kepribadian yang berwibawa. Seorang guru harus mempunyai perilaku yang dapat memberikan pengaruh positif dan disegani oleh peserta didik, memiliki akhlak mulia, dan menjadi teladan. Seorang guru harus bertindak sesuai dengan norma yang berlaku, iman dan takwa, jujur, ikhlas, suka menolong, dan dapat diteladani oleh peserta didik. Kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan seorang guru dalam memahami peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, pengembangan peserta didik, dan evaluasi hasil belajar peserta didik untuk mengaktualisasi potensi yang mereka miliki. Kompetensi pedagogik dibagi menjadi beberapa bagian, yakni yang pertama dapat memahami peserta didik dengan lebih mendalam. Dalam hal ini, seorang guru harus memahami peserta didik dengan cara memanfaatkan prinsip-prinsip kepribadian, perkembangan kognitif, dan mengidentifikasi bekal untuk mengajar peserta didik. Melakukan perancangan pembelajaran. Guru harus memahami landasan pendidik. Guru harus memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran, seperti menerapkan teori belajar dan pembelajaran. Memahami landasan pendidikan, menentukan strategi pembelajaran didasarkan dari karakteristik peserta didik, materi ajar, kompetensi yang ingin dicapai, serta menyusun rancangan pembelajaran. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran. Seorang guru harus dapat menata latar pembelajaran serta melaksanakan pembelajaran secara kondusif. Yang keempat, merancang dan mengevaluasi pembelajaran. Guru harus mampu merancang dan mengevaluasi proses dan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan dengan menggunakan metode melakukan analisis evaluasi proses dan hasil belajar agar dapat menentukan tingkat ketuntasan belajar peserta didik, serta memanfaatkan hasil penilaian untuk memperbaiki program pembelajaran. Yang kelima, mengembangkan peserta didik sebagai aktualisasi berbagai potensi peserta didik. Seorang guru mampu memberikan fasilitas untuk peserta didik agar dapat mengembangkan potensi akademik dan non-akademik yang mereka miliki. Selanjutnya yakni kompetensi sosial. Kompetensi sosial yaitu kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru untuk berkomunikasi dan bergaul dengan tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua peserta didik, dan masyarakat di sekitar sekolah. Kompetensi sosial meliputi memiliki sikap inklusif, bertindak objektif, dan tidak melakukan diskriminasi terhadap agama, jenis kelamin, kondisi fisik, ras, latar belakang keluarga, dan status sosial. Yang kedua, guru harus dapat berkomunikasi secara santun, empatik, dan efektif terhadap sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua, serta masyarakat sekitar. Yang ketiga, guru dapat melakukan adaptasi di tempat bertugas di berbagai wilayah Indonesia yang beragam kebudayaannya. Yang keempat, guru mampu melakukan komunikasi secara lisan dan tulisan. Selanjutnya, kompetensi profesional. Kompetensi profesional yaitu penguasaan terhadap materi pembelajaran dengan lebih luas dan mendalam, mencakup penguasaan terhadap materi, kurikulum mata pelajaran, dan substansi ilmu yang menaungi materi pembelajaran dan menguasai struktur serta metodologi keilmuannya.
Kompetensi profesional meliputi yakni yang pertama penguasaan terhadap materi, konsep, struktur, dan pola pikir keilmuan yang dapat mendukung pembelajaran yang dikuasai. Yang kedua, penguasaan terhadap standar kompetensi dan kompetensi dasar setiap mata pelajaran atau bidang yang dikuasai. Yang ketiga, melakukan pengembangan materi pembelajaran yang dikuasai dengan kreatif. Yang keempat, menggunakan teknologi dalam berkomunikasi dan melakukan pengembangan diri. Yang kelima, melakukan pengembangan profesionalitas secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan yang reflektif. Menurut Sudarmanto, kompetensi adalah atribut untuk meletakkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas baik dan unggul. Atribut tersebut meliputi keterampilan, pengetahuan, dan keahlian atau karakteristik tertentu. Pembahasan yang keempat yakni tujuan kompetensi guru. Kompetensi guru bertujuan untuk antara lain dapat melaksanakan profesi keguruannya secara profesional guna mencapai standar kualitas dalam menjalankan tugas atau pekerjaan nyata, mampu menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, kreatif, efektif, dan menyenangkan sehingga mampu meningkatkan motivasi belajar siswa secara optimal. Yang kelima, pembahasan kita pada video ini yakni kompetensi profesional guru. Kompetensi profesional guru yakni terdiri dari yang pertama menguasai bahan ajar, mampu mengelola program belajar mengajar, menguasai landasan kependidikan, bisa mengelola kelas dengan baik. Yang kelima yakni bisa menilai prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran, mengenal penyelenggaraan administrasi sekolah. Seorang guru yang profesional harus selalu peka dan responsif terhadap segala perubahan dan kemajuan yang ada di dunia pendidikan. Selanjutnya yakni mengenal fungsi dan program pelayanan, bimbingan, dan penyuluhan kompetensi profesional guru. Paham dengan prinsip-prinsip penelitian pendidikan dan bisa menafsirkan hasil penelitian untuk peningkatan kemampuan mengajar. Menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Menguasai bahan ajar. Bahan ajar adalah segala sesuatu yang disusun secara sistematis dan digunakan dalam proses belajar siswa secara mandiri. Bahan ajar dirancang sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Jenis bahan ajar terbagi dua, yakni cetak dan non-cetak. Contoh dari jenis bahan ajar yang cetak yakni ada buku, modul, handout, brosur, lembar kerja siswa. Untuk jenis bahan ajar yang non-cetak sudah banyak contohnya, seperti bisa dicari secara online di dalam aplikasi pencarian pada gadget kita. Di situ sudah banyak jenis bahan ajar yang non cetak, yakni berbentuk file, ada yang buku, jurnal, ataupun artikel dan sejenisnya. Selanjutnya yakni menguasai landasan kependidikan. Landasan kependidikan yaitu asumsi-asumsi yang menjadi dasar pijakan atau titik tolak dalam praktik pendidikan atau studi pendidikan. Karena pendidikan merupakan suatu proses membimbing dan mendewasakan seseorang. Landasan kependidikan terbagi dua, yakni material dan konseptual. Contoh dari material yakni fondasi bangunan gedung, contohnya
dan landasan pacu pesawat terbang. Untuk contoh konseptual ya ada prinsip, gagasan, kepercayaan, pendapat, dan pernyataan. Selanjutnya yakni mampu mengelola program belajar mengajar. Dalam mengelola program belajar mengajar, seorang guru harus melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengenal dan bisa menggunakan metode mengajar yang baik. Ketiga, melaksanakan program belajar mengajar. Keempat, mengenal kemampuan atau entry behavior peserta didik. Yang kelima, melakukan perencanaan dan pelaksanaan program remedial. Yang keenam, melakukan perencanaan dan pelaksanaan pengajaran remedial dan juga pengayaan. Yang kesembilan, melakukan evaluasi program remedial dan pengayaan. Yang kesepuluh, dapat melakukan pengelolaan kelas. Selanjutnya yakni bisa mengelola kelas dengan baik. Melakukan pengelolaan kelas artinya mengkondisikan kelas. Hal tersebut dilakukan untuk menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Ciri-ciri pembelajaran yang efektif dan efisien antara lain yakni proses belajar menyenangkan dan tidak monoton. Siswa sangat merasakan manfaat materi pembelajaran walaupun terkadang sulit. Yang ketiga, dapat menggunakan media atau sumber belajar. Yang keempat, memiliki kemampuan menggunakan sumber atau media belajar. Prinsip-prinsip umum dalam penggunaan media belajar. Yang pertama, penggunaan media pembelajaran harus dipandang sebagai bagian integral dalam sistem pembelajaran. Yang kedua, media pembelajaran harus dipandang sebagai sumber dana. Yang ketiga, guru harus memahami tingkat hierarki atau sequence dari suatu alat dan juga manfaat alat tersebut. Yang keempat, guru harus selalu melakukan pengujian media pembelajaran secara berkesinambungan sebelum, selama, dan sesudah digunakan. Yang kelima, menggunakan multimedia akan memberikan keuntungan dan kelancaran selama proses pembelajaran. Selanjutnya yakni bisa menilai prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran. Seorang guru harus bisa memberikan penilaian kepada siswa pada masing-masing kompetensi dasar yang mencakup penilaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang berikutnya, mengenal fungsi dan program pelayanan, bimbingan, dan penyuluhan. Untuk menjadi seorang guru profesional, Anda juga harus paham tentang fungsi dan program layanan bimbingan dan penyuluhan bagi para siswa. Mengenal penyelenggaraan administrasi sekolah. Guru juga harus mengetahui dan memahami sistem penyelenggaraan administrasi sekolah tempat Anda bertugas. Selanjutnya, paham dengan prinsip-prinsip penelitian, pendidikan, dan bisa menafsirkan hasil penelitian untuk peningkatan kemampuan mengajar. Penelitian pendidikan bermanfaat dalam merubah paradigma dalam pendidikan, terutama dalam hal terobosan dan inovasi yang telah didapatkan dalam implementasi dari penelitian pendidikan tersebut. Selanjutnya, selalu peka dan responsif terhadap segala perubahan dan kemajuan yang ada di dunia pendidikan. Guru profesional juga harus bisa mengambil kesimpulan dari sebuah penelitian pendidikan untuk mengimplementasikannya dalam proses pembelajaran. Yang berikutnya yakni menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Penelitian yang sangat bermanfaat adalah penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Dampak positif dari penelitian pendidikan tersebut adalah adanya pola pembelajaran berbasis online atau daring, atau lebih dikenal dengan nama e-learning. E-learning ini telah membuat perubahan peradaban dari gaya mengajar konvensional menjadi gaya mengajar milenial atau modern. Kesimpulannya, materi ini menyajikan informasi mengenai kompetensi guru yang merupakan kombinasi dari kemampuan personal, keilmuan teknologi, aspek sosial, dan dimensi spiritual.
Standar kompetensi guru melibatkan penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, kemampuan mendidik, pengembangan pribadi, dan profesionalisme. Ada 4 kompetensi utama yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama, kompetensi kepribadian melibatkan kepribadian yang stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Seorang guru perlu bertindak sesuai norma sosial, menjadi teladan, dan memiliki akhlak mulia. Yang kedua, kompetensi pedagogik terkait dengan pemahaman mendalam terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, serta pengembangan peserta didik. Guru juga perlu mampu merancang dan mengevaluasi pembelajaran. Yang ketiga, kompetensi sosial melibatkan kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan berbagai pihak, termasuk tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat sekitar. Sikap inklusif, objektif, dan adaptasi terhadap keberagaman budaya menjadi bagian dari kompetensi ini. Yang keempat, kompetensi profesional menekankan penguasaan terhadap materi pembelajaran, pengembangan materi secara kreatif, dan penggunaan teknologi dalam pengembangan diri. Guru juga perlu mampu mengelola kelas dengan baik, menilai prestasi siswa, dan memahami aspek administrasi sekolah. Dalam konteks kompetensi profesional, ada 10 aspek yang perlu dikuasai oleh seorang guru. Ini termasuk penguasaan bahan ajar, landasan-landasan kependidikan, pengelolaan program belajar mengajar, pengelolaan kelas, penggunaan media atau sumber belajar, penilaian prestasi siswa, pemahaman fungsi dan program pelayanan bimbingan dan penyuluhan, pengetahuan mengenai penyelenggaraan administrasi sekolah, pemahaman prinsip-prinsip penelitian pendidikan, dan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan menguasai 4 kompetensi utama dan 10 kompetensi profesional tersebut, seorang guru dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan memberikan dampak positif pada proses pembelajaran serta perkembangan peserta didik. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.